Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah setia menanti menunggu rapat tim pemenangan nasional pada rapat yang ke-6 hari ini ya. Dan apa saja tentu yang akan dipertanyakan oleh rekan-rekan semua adalah dalam pembahasan isi rapat yang dimulai tadi pada jam 14 ya hingga pada saat ini. Perlu saya sampaikan bahwa banyak hal yang telah dibahas karena rapat yang ke-6 ini ya, tim pemenangan nasional telah melaporkan dari bawah sampai ke atas, artinya secara berjenjang, bahwa apa yang dihasilkan oleh seluruh tim ini dilaporkan, termasuk tadi kepada para ketua umum, dan kemudian sudah dirumuskan dan insya Allah dalam waktu dekat ini sudah akan diumumkan nanti oleh ketua tim pemenangan nasional, yaitu Pak Arsyad Rashid. Nah, kalau rekan-rekan akan mengetahui tentu apa saja sih sebenarnya selama dari mulai jam 14 sampai tadi baru selesai, itu banyak sekali hal-hal yang dibahas. Tentu yang pertama adalah dalam hal strategi untuk memperoleh pemenangan. Itu yang paling terutama kita bahas, yaitu yang kita siapkan. Nah, kemudian isi dalam strategi itu kan nggak mungkin kita sampaikan ya, tetapi yang terbanyak adalah kita membahas tentang strategi pemenangan, bahwa di mana termasuk di dalamnya juga membahas bahwa waktu yang semakin dekat pada pendaftaran ya capres-cawapres ini tadi juga kita hitung betul ya, kita bahas betul secara menyeluruh. Kira-kira isi pembahasannya itu, tetapi kisi-kisinya ya tentu silakan nanti rekan-rekan apa yang dibutuhkan dari kami semua untuk rekan-rekan tanyakan. Terima kasih. Pak Mardiono, ini kan juga ketua-ketua umum partai berkumpul lagi di rapat ke-6 ini. Nah, pasti kan pertanyaan publik adalah siapa pendamping dari Mas Ganjar. Nah, berarti apakah namanya sudah tinggal satu, tinggal diumumkan, atau masih opsi-opsi? Jadi selama ini kita secara intens selalu membahas ya siapa sih yang pantas untuk mendampingi Pak Ganjar. Jadi dia kepantasan itu tidak terletak pada nama seseorang dan latar belakang, tetapi yang kita bahas adalah kriteria yang kita butuhkan. Pertama adalah yang kita butuhkan adalah bagaimana seorang calon wakil presiden kelak nanti yang bisa menambahkan elektoral terhadap pemenangan itu. Itu yang paling pertama. Tetapi juga tidak selesai di situ, bagaimana agar pasangan itu harmonis kemudian akan mencapai pada tingkat kemenangan. Terakhir adalah yang kita butuhkan juga tadi yang kita bahas, termasuk yang ditekankan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, bahwa tidak hanya sampai di situ. Kelak nanti capres dan cawapres, presiden dan wakil presiden kita akan nanti menang, dipilih oleh rakyat. Ini harus mampu menjawab tantangan bangsa yang begitu kompleks ini ke depan. Itu yang lebih ditekankan. Nah, dan kemudian nanti setelah itu baru nanti akan kita finalisasi sebentar lagi. Dan yang pasti ya teman-teman, bahwa pasti kami akan mendaftarkan capres-cawapres antara tanggal 19 sampai tanggal 25 itu yang terakhir. Itu sudah pasti ya. Berarti dari kalangan santri kan nantinya yang memang lebih dibidik gitu untuk mendampingi Mas Ganjar? Belum sampai situ. Tapi berarti sebelum masa pendaftaran ya Pak akan diumumkannya? Oh tentu sebelum masa pendaftaran ya. Pak, kalau untuk TPN sendiri Pak, sebetulnya ada penambahan mungkin Pak? Sedikit ya, ada penambahan tetapi juga ada pengurangan karena di rapat yang ke-5 lalu itu ada pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa ini jangan terlalu gemuk gitu nggih Pak Sekjen. Jangan terlalu gemuk supaya nanti kerjanya kita lebih lincah, tapi sesuai dengan kebutuhan yang di lapangan, itulah yang kita jadikan pedoman menyusun tim pemenangan nasional. Yang ditambahkan lagi siapa Pak? Pak Andi Wijayanto, itu kan tadi kan dia hadir juga tuh Pak, apakah sudah diresmikan bergabung ke TPN apa siapa nih Pak? Ya kalau orang per orang nanti akan diumumkan oleh Pak Ketua Tim Pemenangan Nasional ya, Pak Arsyad Rashid ya. Jadi Ketua Umum tadi mendapatkan laporan-laporan, kemudian kita diskusikan dan apa yang terbaik itu kita sampaikan, dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bagi roda perpolitikan nasional dalam rangka menggerakkan suara dari konstituen kita masing-masing untuk nanti bekerja bersama dengan para calon-calon legislatif yang sudah kita
tempatkan di masing-masing daerah yang saat ini sebentar lagi akan menjadi bakal calon tetap yang akan ditetapkan oleh KPU. Nah ini nanti akan linier untuk bekerja bersama seluruh tim politik ini akan bergandeng tangan nanti untuk bekerja sama untuk kita meraih kemenangan. Begitu kira. Penekanan aja tadi kan akan diumumkan sebelum didaftarkan itu sudah pasti. Tapi mepet apa enggak sih Pak pengumuman pendampingnya Mas Ganjar ini dengan tanggal 19? Ya, nanti kita akan melihat pada dinamika politik yang berkembang ya. Jadi mulai hari ini kita terus akan mencermati dinamika politik nasional kita yang berkembang. Nanti sampai pada titik akhir yaitu tanggal 25 ya, kami akan mencermati secara seksama sehingga itulah nanti akan menjadi keputusan politik final. Nanti setelah ya selambat-lambatnya ya sampai tanggal 25 itu pasti kami akan mengantarkan penganten ya, mengantarkan capres dan cawapres sampai ke KPU. Dan rekan-rekan tahu bahwa kalau kami itu kerjasama politik dari keempat partai itu dipastikan bahwa kami akan mengantarkan capres cawapres sampai ke KPU paling lambat tanggal 25 ya. Yang lain bahwa alam belum gitu ya, karena kita sudah pasti cukup suaranya. Ya. Ya enggak. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Nanti Pak Arsad ada konferensi pers di atas. Ya. Ya, itu wilayah lain ya, bukan wilayah politik ya. Ya, terima kasih. Pak Hari, Pak Oso. Sama lo. Ikut aku yang ya. Yang audio juga. Yang audio aja ya.